اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نور الهدى وفانا بحبي أحيانا. نور الهدى وفانا بحبي أحيانا وباللقاء حيانا. صلى عليه مولانا صلى عليه مولانا.
يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا
شفيعا إلى الرحمن من زالني ومن علينا بما لا كان في الخالد وانظر بعين الرضا دائما أبدا واستر بفضلك تقصير مدى الأمد وانظر بعين
luar ya, mohon yang di luar. Sekali lagi, mohon yang di luar. Yang di luar dipersilakan masuk. Yang di luar dipersilakan masuk. Yang di luar dipersilakan masuk. Pengajian kitab akan kita mulai. Yang di luar dipersilakan masuk. Yang masuk jangan coba-coba keluar. Yang di luar dipersilakan masuk. Ke depan ya, ke depan. Ikutin bimbingan panitia. Jadi kitabnya kemana? Kelupaan. Nah, maju ya, maju ke depan. Maju ke depan. Maju ke depan. Ada kai di situ. Ya. Maju ke depan ya, di belakang maju ke depan biar tersusun rapi saf. Baik, kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك بنور الفهم وأخرجنا من الظلمات الوهم وافتح أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين آمين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت أليم حكيم. وصلى الله على سيدنا محمد Nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Ta'ala di mana pada malam ini Allah takdirkan, Allah berikan kesempatan kepada kita seberataan untuk menghadirin majlis pengajian kitab Riyadhus Salihin. Mudah-mudahan bimbingan-bimbingan di dalamnya bermanfaat buat diri kita seberataan. Mudah-mudahan bisa melipat gandakan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah, dan bertambah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, serta mengikuti jejak salafuna. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sampailah kepada bab fadilah raja. Fadilah raja, bab menerangkan keutamaan berharap kepada Allah Ta'ala. Ingat,
diri kita ini harus mempunyai harapan besar kepada Allah. Manusia tidak akan sanggup menampung harapan besar dari kita. Yang ada pada ujungnya kekecewaan yang berkepanjangan. Tapi pada saat kita berharap kepada Allah Subhanahu Ta'ala, sebesar apapun harapan itu kepada Allah Ta'ala, Allah pasti akan berikan harapan itu. Allah akan memberikan harapan-harapan hambanya menurut bagaimanakah keyakinan hambanya kepada Allah, menurut bagaimanakah prasangka hambanya kepada Allah Ta'ala. Pada saat seseorang yakin kepada Allah Subhanahu Ta'ala sebagai penolong kita, maka pertolongan Allah pasti akan datang. Baik dalam masalah-masalah yang kita hadapi, atau hal-hal yang tidak mungkin kita seberataan bisa mengeluarkan masalah itu, akan tetapi bagi Allah mudah, bagi Allah kecil, bagi Allah terlalu kecil untuk mengeluarkan setiap permasalahan-permasalahan yang kita anggap besar di muka bumi ini. Ini pentingnya kita hadir majelis. Apabila tiba waktunya ngaji, ngaji. Apabila datang waktunya guringan, ya guring. Tapi jangan di pengajian. Apabila datang waktunya perniagaan, datengin, buka perniagaan, pasar buka, enggak masalah. Berkah, mencari karunia Allah. Tempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Jangan sesekali meninggalkan majlis ta'lim. Karena majlis ini sifatnya adalah membimbing, mengaktifkan, mengingatkan kepada kita betapa pentingnya bimbingan-bimbingan di dalam Al-Quran, bimbingan-bimbingan yang telah dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar diri kita selamat di dunia, selamat di alam akhirat. Ingat, kalau kita jauh dari bimbingan Allah, syaitan akan dekat kepada kita dan akan membimbing kita. Tapi pada saat kita dekat kepada Allah Ta'ala, pada saat kita cinta akan bimbingan dari Allah Ta'ala dan Rasulnya, syaitan akan menjauh dari kita. Hanya kekuatan Allah dan Rasulnya yang tidak bisa dirobohkan oleh kekuatan syaitan. Allah Subhanahu Ta'ala menceritakan bagaimanakah seorang hamba yang saleh, yang hidup dari zaman Fir'aun. Mereka dari kalangan kaum Fir'aun, mereka dari keluarga Fir'aun sendiri. Bagaimanakah Fir'aun pada waktu itu memimpin dengan kejam? Tapi ingat, sekejam-kejamnya Fir'aun, Fir'aun tidak mempunyai ijazah palsu. Fir'aun tidak pernah menipu uang haji. Jadi pada saat mendapat tekanan dari kaum Fir'aun itu sendiri, Allah abadikan orang-orang yang berkeyakinan kepada Allah, beriman kepada Musa. Akhbaru anil abdi salih. Allah
mengabarkan, Allah mengabadikan bagaimanakah ucapan orang-orang saleh min ali Fir'aun, dari kalangan Fir'aun. Karena melihat kekejaman Fir'aun, kebengisan Fir'aun yang sangat luar biasa. Allah abadikan di dalam Al-Quran surat Al-Ghafir ayat 45. Bagaimanakah dari kalangan Fir'aun yang telah beriman kepada Allah, beriman kepada Musa sebagai nabinya, Allah abadikan ucapannya, wa ufawwidu amri ilallah, aku serahkan urusan ini kepada Allah Ta'ala. Jadi bagaimanapun apapun yang akan dilakukan oleh Fir'aun, mereka menyerahkan urusan itu kepada Allah Ta'ala. Innallaha basirun bil ibad, sesungguhnya Allah Ta'ala melihat tingkah laku dari hambanya. Allah memantau, Allah mengetahui. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhan Allah Ta'ala ini maha mengawasi gerak-gerik kita semerataan. Sampai-sampai semut yang berjalan di padang pasir pada waktu malam hari, Allah mendengar suara hentakan kaki semut yang ada di padang pasir pada malam hari. Allah mengetahuinya. Demikian pula Allah Subhanahu Ta'ala mengetahui berapakah bunga, pohon-pohonan yang tumbang, dedaunan yang gugur di dunia ini. Berapa banyakkah yang gugur? Allah mengetahuinya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidaklah jatuh dedaunan itu kecuali Allah Ta'ala mengetahuinya. Ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Ta'ala ala kulli syai'in, Allah Ta'ala mempunyai kekuasaan yang sangat luar biasa. Ingat, kita hanya bersandar kepada Allah. Ingat, harapan besar kita tumpahkan seberataan hanya kepada Allah. Manusia hanya bisa menampung sedikit saja harapan itu, dan itu pun bisa berubah dalam sesaat, bisa berubah menurut keadaan. Tapi Allah tidak pernah berubah kepada hambanya. Hambanya yang berubah kepada Allah Ta'ala. Kemudian akibat dia berpasrah diri kepada Allah Ta'ala dalam keadaan ikhlas, fawaqahallahu sayyiati ma makkaru, kemudian Allah Ta'ala menjaganya ia dari kejahatan keburukan Fir'aun. Kemudian Fir'aun Allah Ta'ala turunkan adab yang sangat pedih, Allah turunkan siksaan yang sangat pedih. Lihat, seorang hamba yang tidak mempunyai kedudukan apapun di dunia ini, yang ada dalam hatinya hanyalah Allah, yang ada dalam hatinya hanyalah yakin kepada Allah, yakin kepada pertolongan Allah. Fir'aun yang mempunyai kedudukan istimewa, yang mempunyai pasukan-pasukan khusus yang sangat luar biasa, Allah Subhanahu Ta'ala binasakan dalam sekejap berkat pertolongan Allah. Maka dari itu kita jangan berputus asa dengan rahmatnya Allah. Karena banyak dosa, berputus asa, tidak mau bertobat kepada Allah. Allah ampuni dosa pian. Berapa sih perbuatan yang pian lakukan? Berapa banyak? Berapa ton dosa itu? Kalau pian datang kepada Allah Ta'ala, mohon dengan ampunan kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan ampuni dosa pian. Habib, dulunya ulun ini pemabuk,
pemain narkoba, pencuri, pezina, melakukan hal-hal yang tidak baik. Kalau ulun bertobat, apakah ulun bisa menjadi orang baik? Bisa. Kalau ulun bertobat, apakah ulun bisa menjadi ulama? Bisa. Kalau ulun bertobat, apakah ulun bisa menjadi waliullah? Bisa. Banyak Allah Subhanahu wa taala jadikan pelajaran besar berharga buat diri kita. Ulama-ulama yang tertulis dalam tinta emas yang tidak akan pernah dilupakan untuk selama-lamanya, yang dahulunya atau masa lalunya gelap gulita. Kalau kita lihat bagaimana Fudail bin Iyad, dahulunya adalah pembunuh, begal, kejam, tapi akibat dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, Allah berikan hidayah, Allah berikan karunia, Allah Ta'ala berikan cahaya ilahiyah di dalam hatinya, sehingga dirinya bertaubat kepada Allah Ta'ala. Berkat taubat itu, dari kegelapan Allah Ta'ala keluarkan menuju keterangan, dari dosa Allah Ta'ala keluarkan menuju ampunannya, dari kesulitan Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari segala kesulitannya, sampai pada akhirnya Fudail bin Iyad menjadi ulama, menjadi orang wali min auliyaillah, yang sampai saat ini ucapan-ucapannya tertulis di dalam kitab-kitab yang tidak akan pernah punah untuk selama-lamanya. Dahulunya, masa lalunya preman juga. Demikian juga Malik bin Dinar, dahulunya pemabuk. Tidak ada dosa satu pun yang tidak pernah dilakukan oleh Malik bin Dinar. Tidak ada dosa yang besar satu pun yang tidak pernah dilakukan oleh Malik bin Dinar. Seberataan dilakukan. Dosanya ganal benar. Kedzalimannya sangat luar biasa. Lalu apa akibatnya pada saat Malik bin Dinar bertaubat kepada Allah Ta'ala? Dijadikan orang ahli ibadah oleh Allah Ta'ala, dijadikan orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, dijadikan waliun min awliyaillah. Abu Yahya Malik ibn Dinar, julukannya Abu Yahya Malik bin Dinar. Kisah taubatnya Malik bin Dinar ini, Malik bin Dinar ini dulunya pemabok, tapi jangan ditiru. Jangan nanti pikiran niru Malik bin Dinar, mabuk dulu baru tobat. Kalau sempat tobat, kalau mati dalam keadaan mabuk gimana? Malik bin Dinar ini gawiannya mabuk, narkoba, bulikan. Satu hari dia punya anak, namanya Fatimah. Anak itu sangat dicintai oleh Malik bin Dinar. Pada saat mabuk, Fatimah itu umur 2 sampai 3 tahun, dia akan mengambil minuman itu, disembunyikan oleh Malik bin Dinar. Kadang-kadang dijauhkan oleh Malik bin Dinar agar anaknya tidak menyentuh minuman keras tadi. Suatu hari, Fatimah, anak Malik bin Dinar yang berumur 2 tahun, dalam riwayat yang lain menyatakan umur 3 tahun, meninggal dunia. Saat itu Malik bin Dinar sangat terpukul dan sangat sedih, dan kemungkarannya bertambah untuk melupakan hal-hal yang menyedihkan. Suatu hari Malik bin Dinar ini bermimpi, di mana dalam mimpinya itu hari kiamat telah datang, dikumpulkan semua manusia menjadi satu, termasuk Malik bin Dinar. Tanpa sengaja ia melihat seekor ular hitam
kebiru-biruan dengan mata yang menyala akan melalap Malik bin Dinar. Lari Malik bin Dinar dari gerombolan manusia karena ular itu matanya tertuju kepada Malik bin Dinar. Begitu Malik bin Dinar lari, terus dikejar oleh ular tadi. Sampai di tengah jalan dia bertemu dengan kakek-kakek yang wajahnya terang bersorban. Kai, tolong kai. Ulun akan dibunuhnya oleh ular itu. Apa jawab Kai tadi? Aku ini lemah. Mana mungkin aku dapat mengalahkan ular yang ganal itu? Pergilah ke tempat lain, mungkin Allah akan memberikan pertolongan kepadamu. Lari Malik bin Dinar ini tanpa arah, dikejar terus oleh ular tadi. Sampai pada akhirnya, singkatnya, Malik bin Dinar ini melihat banyak orang-orang terjerumus, jatuh, terpeleset di jembatan yang sangat luar biasa. Malik bin Dinar lari, sampailah ke satu gunung, di mana di dalam gunung itu dilihat ada dua pintu. Pintu yang satu, kedua itu berwarna kemerah-merahan dan sangat bungas sekali. Bingung Malik bin Dinar, mau lari kemana ini? Sementara ular semakin dekat. Dia masuk ke dalam pintu itu. Ternyata ada tirai penutup yang tidak bisa dibuka. Tiba-tiba mendengar suara, bukalah tirai ini. Ada orang yang sangat malang sekali akan memasukinya. Begitu masuk Malik bin Dinar, melihat anak-anak kecil yang meninggal dunia berada di tempat itu, termasuk anak Malik bin Dinar yang bernama Fatimah. Alangkah bahagianya Malik bin Dinar bertemu dengan anaknya. Digendongnya anak 2 tahun, ada yang mengatakan 3 tahun. Malik bin Dinar bertanya kepada anaknya, ini anak-anak semuanya ini apakah yang ia lakukan di sini? Ada apa yang ia lakukan di sini? Jawab Fatimah tadi, ayah, anak-anak ini seberataan menunggu orang tuanya. Jadi anak itu bisa memberikan syafaat terhadap orang tuanya. Anak yang mati halus, yang baru muda, matinya dalam keadaan usia muda, usia anak-anak. Sampai pada akhirnya Malik bin Dinar mendengar ucapan dari anaknya yang bernama Fatimah tadi. Ayah tahu ular yang mengejar ayah tadi. Kata Malik bin Dinar, aku tidak tahu siapakah ular itu. Ular itu adalah keburukan yang dilakukan oleh ayah selama hidup ayah di dunia ini. Yang kerjaan ayah mabok, yang kerjaan ayah pecandu narkoba, yang kerjaan ayah naudzubillah min dalik, itu adalah ular yang akan mencelakakan diri ayah. Lalu siapakah orang tua tadi? Kata Fatimah, anak dari Malik bin Dinar, orang tua tadi adalah kebaikan yang ayah lakukan selama ayah di dunia. Ternyata kebaikannya lemah. Kebaikan ayah di dunia itu tidak dapat menyelamatkan karena banyaknya keburukan yang dilakukan oleh ayah di dunia ini. Menangis Malik bin Dinar tadi. Sampai pada akhirnya Malik bin Dinar bangun dari tidurnya, bangun dari mimpinya. Semua minuman-minuman yang ada di sampingnya dibuangnya.
Saat itulah Malik bin Dinar bertaubat kepada Allah Subhanahu taala. Kalau sudah taubat, selesai, hapus namanya dosa, sudah tidak ada lagi. Asal mati seseorang itu tidak berbuat kesyirikan. Kalau orang itu mati dalam keadaan syirik, menduakan Allah, tidak akan pernah diampunin oleh Allah Ta'ala matinya tadi. Tapi kalau dia syirik kemudian dia bertaubat kepada Allah, selesai. Sampai pada akhirnya, sampai saat ini, nama Malik bin Dinar terukir dalam tinta sejarah seorang waliun min awliyaillah. Salah satu karomatnya, suatu hari ada harimau lepas dari hutan, ganas. Setiap ada orang dimakannya. Kira-kira kalau ada harimau, lepas dia kalau kurun, masyarakat kurun, senang tidak? Senang tidak? Hah? Senang tidak? Cil, senang tidak? Nah, diam Acil, mengguringan rupanya. Senang tidak? Itu harimau, dia sangat sensitif sekali dengan bau darah manusia. Ini ada darah kambing, darah sapi, darah manusia. Darah manusia itu lebih disenangin dan baunya lebih lezat. Makanya kalau pian lihat ada harimau jinak dengan pawangnya, dia mesti menjilat-jilat lidahnya ke tubuh majikannya. Itu saking lezatnya. Paham tidak? Paham tidak? Saking nikmatnya darah manusia tadi itu. Kalau nggak percaya, coba aja. Apalagi harimaunya lagi banyak hutang begini. Ya. Jadi kembali lagi tadi, sampai pada akhirnya Malik bin Dinar menjadi orang soleh, keluar dari hutan harimau tadi. Ini harimau luar biasa. Itu cakaran pukulan harimau itu sekali dia menerkam sampai 30 kilo, 50 kilo itu. Malik bin Dinar melihat, mendengar ada harimau yang lepas dari hutan. Sidin tenang aja. Begitu keluar, harimau ada di depannya lagi meraung. Apa yang dilakukan oleh Malik bin Dinar? Dia pegang kuping harimau, dia bilang, mau benar ikam ini. Nah, harimaunya bisa bahasa Banjar ya kalau. Nah, ini harimau aneh benar. Ngerti bahasa Banjar, Cil? Berarti harimaunya dari Banjar juga ya kalau. Nah, ngalih benar ikam digaduh nih. Ayo, masuk ikam ke hutan sedok. Jangan mengganggu. Karena harimaunya dari Banjar, ngerti. Kalau harimaunya dari Jawa nggak ngerti. Harus bahasa Jawa. Masuk harimau ke hutan tadi. Lihat. Pada saat hatinya sudah ta'alluq kepada Allah Subhanahu taala, semua menunduk, jangankan harimau. Raja-raja pun akan menunduk dalam satu kalimat nasihat orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Karena ucapannya berisi cahaya, ucapannya nur, barakah. Kemudian dalam hadis disebutkan, diriwayatkan oleh Abi Hurairah,
Wa an Abi Hurairah. Abi Hurairah ini julukan, namanya sendiri adalah Abdurrahman bin Sukhrin. Hir itu bahasa Arabnya kucing. Ada yang meriwayatkan Abu Hurairah ini nama sebelum Islam. Ada yang mengatakan nama ini julukan dari Rasulullah. Abu Hurairah ini mencintai kucing. Kalau mau salat dibawa itu kucing. Kemudian diletakkan di taman masjid. Salat, begitu pulihkan kucingnya diambil lagi. Begitu ya, sampai dipanggil Abi Hurairah, bapaknya kucing. Nah, kalau pian umpamanya senang dengan tikus, dipanggil apa? Bapaknya tikus. Kan enggak enak, kucing aja. Ya. Radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasulullah bersabda dalam hadits qudsi di sini, qala Allah Ta'ala azza wa jalla, ini hadits qudsi. Sesungguhnya Allah Subhanahu taala berfirman. Nah, ini hadits qudsi ini perbedaan hadits qudsi dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an lafalnya maknanya dari Allah. Lafalnya maknanya dari Allah. Tapi kalau itu Al-Quran. Tapi kalau hadits qudsi lafalnya dari Nabi Muhammad, maknanya dari Allah. Jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Qala Allah Ta'ala azza wa jalla, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku bersama dengan prasangka hambaku. Walaupun tafsiran yang dimaksud prasangka hambaku itu maksudnya apa? Banyak tafsiran di sini, tapi ulun berikan yang instan saja. Maknanya, aku bersama dengan hambaku yang mempunyai keyakinan terhadapku. Jadi Allah Ta'ala itu sangat dekat sekali apabila hambanya yakin dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Dan Allah Ta'ala itu sebetulnya telah menampakkan keberadaannya setiap saat. Cuman kita aja yang tidak tahu, kita saja karena silau dengan urusan dunia, sehingga sudah tidak memperdulikan keberadaan Allah Subhanahu Ta'ala yang ada di samping kita. Allah Subhanahu Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran Karim, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Aku dekat denganmu, tapi kalian tidak mengetahui aku. Kalian tidak melihat aku. Namun Allah Ta'ala berikan alamat wujudnya Allah Ta'ala dalam setiap saat. Misal contohnya, Allah Ta'ala tunjukkan ciptaan Allah Ta'ala. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apa kalian tidak melihat bagaimanakah aku ciptakan onta, kata Allah Ta'ala. Lihat bagaimana ciptaan Allah Ta'ala yang tidak sama dengan ciptaan manusia. Dan tidak ada satupun ciptaan dari ciptaan Allah yang sama dengan ciptaan manusia. Kadang-kadang pohon-pohonan ciptaan Allah Subhanahu Ta'ala tidak sama dengan ciptaan manusia. Nyamuk, lalat ciptaan Allah Ta'ala, manusia tidak akan pernah sanggup membuat ciptaan yang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala. Jangankan langit bumi, satu ekor lalat pun manusia tidak akan mampu membuat sebagaimana Allah Ta'ala ciptakan lalat tersebut. Jadi keberadaan semua ini menunjukkan ada yang menciptakannya. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Bagaimanakah aku tinggikan ini langit? Ingat, Allah memberikan ciptaan, Allah tunjukkan ciptaan seberataan ini agar diri kita berfikir
Karena tidak ada satupun makhluk yang dapat meniru ciptaan dari ciptaan Allah. Tidak ada. Tidak ada makhluk satupun yang dapat menyamai ciptaan seperti ciptaan Allah Ta'ala. Tidak ada. Rumput pun manusia belum bisa membuat rumput seperti ciptaan Allah. Rumput ciptaan Allah Ta'ala hijau, dia terus membesar. Tapi rumput palsu ciptaan manusia tidak tumbuh cepat atau lambat. Rumput ciptaan manusia begitu-begitu saja. Kan ada itu kadang-kadang dibuat futsal, sintesis rumput buatan, tapi tidak bisa berkembang, cuman begitu-begitu saja. Tidak akan pernah bisa. Apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah bisa makhluk ciptaan Allah Ta'ala menciptakannya. Tapi ciptaan manusia kecil bagi Allah Ta'ala. Perhatikan. Ana inda dhanna abdi bi, aku bersama dengan prasangka hambaku. Artinya Allah Ta'ala ini dekat terhadap hambanya yang yakin kepada Allah Ta'ala. Wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni, aku bersama dengan hambaku yang selalu bersama dengan aku. Artinya seorang hamba yang selalu menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Bangun tidur, kita yakin bahwa kita dihidupkan oleh Allah Ta'ala, dikembalikan ruh ini dengan izin Allah. Satu hari ini apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehat, sakit, problema, berbagai macam permasalahan, semua itu datangnya dari Allah. Wallahi, demi Allah, Allah afrahu bi taubati abdi min ahadikum yajidu dhalatahu bil falahi. Demi Allah, Allah Ta'ala itu lebih senang melihat hambanya yang bertaubat kepada Allah dibanding senangnya seorang hamba menemukan barang yang hilang di padang pasir yang sangat dibutuhkan. Baik itu kudakah, ontakah, peralatan-peralatan yang lainkah, hilang, kemudian ditemukan kembali pada saat pian itu sangat membutuhkan. Manusia pasti akan senang, betul? Betul? Pian menemukan kembali hal-hal yang sangat pian butuhkan, kira-kira senang tidak? Nah, senang pian ini Allah melebihi, Allah lebih senang melihat hambanya bertaubat kepada Allah Subhanahu Ta'ala, melihat hambanya kembali ke jalan Allah Subhanahu Ta'ala. Sebesar apapun kesalahan, kalau pian datang kepada Allah, Allah akan ampuni, Allah akan bukakan pintu taubatnya. Wa man tagarraba ilayya shibran tagarrabtu ilaihi dira'an. Barang siapa hambaku yang mendekatkan diri kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekatkan kepada dirinya dira'an, sehasta. Artinya Allah lebih cepat, artinya Allah lebih dekat. Wa man tagarraba ilayya dira'an tagarrabtu ilaihi ba'an. Barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku dengan satu dira', maka aku, kata Allah dalam hadits qudsi, akan mendekatkan kepadanya satu ba'an. Wa idza aqbala ilayya yamshi aqbaltu ilaihi uharwilu. Kalau hambaku datang kepadaku dalam keadaan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dalam keadaan berlari. Artinya Allah lebih cepat.
mendatanginya. Ini kan jalan dengan cepat, lebih cepat lari. Jalan dengan lari, maka lebih cepat lari. Betul. Ibarat ini, kata-kata ini, hambaku datang kepadaku dalam keadaan berjalan, maka aku akan datang kepada hambaku dalam keadaan berlari. Maksudnya, Allah lebih cepat lagi datang kepada hambanya. Karena rahmat yang begitu besar yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Ta'ala, Allah menghendaki hambanya menjadi orang baik. Allah menghendaki hambanya menjadi orang saleh. Allah menghendaki hambanya menjadi orang-orang pilihan Allah. Makanya Allah Ta'ala berikan peluang untuk bertaubat kepada hambanya. Selagi nyawa belum sampai di tenggorokan, ini batasnya. Selagi matahari belum terbit dari barat. Kalau sudah dua-dua ini terjadi, taubat seorang hamba tidak akan pernah diterima oleh Allah Ta'ala kecuali sebelumnya. Inna Allah Ta'ala yaqbal taubatul abid ma lam yugargir. Allah menerima taubat hambanya selagi nyawa dari hambanya tersebut belum sampai di tenggorokan. Kalau sudah sampai di tenggorokan, taubat seorang hamba sudah tidak diterima lagi. Dalam keadaan naza, dalam keadaan sudah dekat-dekat mau meninggal dunia, dia bertobat, tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Demikian juga apabila matahari terbit dari barat, keimanan, taubat seorang hamba tidak diterima oleh Allah Ta'ala kecuali sebelumnya bertaubat. Sebelumnya bertaubat kepada Allah, sebelumnya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tiba-tiba matahari terbit dari barat, ini masih diterima. Yang tidak diterima ini terbit dulu dari barat kemudian bertaubat kepada Allah Ta'ala. Yang tidak diterima ini adalah apabila nyawa sudah sampai di tenggorokan. Makanya pian ini jangan menunda-nunda untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Cepat bertaubat, cepat bro. La turji fi'l salihati ila ghadin la'ala ghadan ta'ti wa anta fil ahdi tubla idhamaka fi turabi tubla bin na'imin ruhin au bi adabi bi hufrati. Ucapan Sayyidi Syekh Fakhrul Wujud Abi Bakar bin Salim. Janganlah kalian menunda-nunda amalan kebaikan ini sampai esok, karena belum tentu esok pian berada di dunia. Bisa jadi besok pian telah masuk ke liang kubur seorang diri, tubuh pian hancur dimakan oleh tanah-tanah liat. Baru penyesalan di situ akan timbul. Ya Allah, ya Allah, hidupkan kembali ulun di muka bumi ini ya Allah. Dulu ada pengajian, ulun remehkan untuk mendatanginya. Dulu ada majlis taklim, ulun pura-pura tidak dengar. Dulu ada pengajian, pembacaan kitab, ulun pura-pura tidak tahu, ulun pura-pura tidak mengerti, ulun pura-pura sakit. Hidupkan kembali ulun di muka bumi ini ya Allah. Ini permintaan orang yang ada di liang kubur. Jutaan orang yang ada di liang kubur tidak menginginkan kenikmatan di liang kubur, ingin kembali hidup. Allah abadikan di dalam Al-Quran, Rabbirji'u la'ali amalan salihan fima taraktu. Ya Allah, hidupkan aku kembali di muka bumi ini ya Allah, aku akan melaksanakan amalan kebaikan yang selama ini aku tinggalkan. Tapi doa itu sudah tidak didengar lagi oleh Allah Ta'ala. Pada saat itu yaumul hisab, hari perhitungan. Barang siapa orang yang berbuat kebaikan, dia akan melihat hasil kebaikan itu sendiri. Barang siapa orang yang melaksanakan kejahatan, ia akan melihat hasil dari kejahatan itu sendiri. Makanya sebelum bertobat, sebelum terlambat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Ta'ala.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni kita semuanya. Artinya, secara instan penafsiran firman Allah dalam hadits qudsi ini, Allah memberikan peluang kepada hambanya untuk bertaubat, untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Pian lihat orang-orang yang dekat kepada Allah, itu berkatnya dirinya mendekatkan diri kepada Allah, bukan menjauhi Allah, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kalau sudah mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan dekat kepada hambanya. Ingat, Allah memberikan peluang kepada hambanya kalau hambanya mau berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau pian tidak mau dekat kepada Allah Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala pian perintahkan supaya dekat kepada pian. Pian ini siapa? Ada jasa apa kepada Allah Ta'ala? Ada kebesaran apa yang pian miliki? Pian ini siapa? Kita ini yang butuh Allah. Allah tidak butuh kepada kita. Biar orang di dunia ini tidak menyembah Allah Ta'ala, tetap dialah sang penguasa jagat raya ini. Biar di muka bumi ini tidak ada orang yang menyebut nama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lah sang pemegang mutlak dunia ini. Dan kita dianjurkan untuk selalu berharap raja, berharap rahmatnya Allah, berharap ampunan Allah, berharap keridhaan Allah. Janganlah kalian mati kecuali di dalam hati pian seberataan mempunyai prasangka baik kepada Allah Ta'ala. Ini pesan Nabi. Baik bagaimana? Nanti kita akan bahas. Dalam riwayat an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi 3 ayyam. Jabir mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebelum meninggal dunia 3 hari. Apa yang diucapkan Nabi? La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinudzanu billah azza wa jalla, rawahu Muslim. Janganlah kalian ini mati kecuali kalian tanamkan prasangka baik kepada Allah Ta'ala. Bagaimana yang dimaksud prasangka baik kepada Allah Subhanahu Ta'ala? Meyakini kalau pian bertobat, Allah ampuni, telah diampuni dosa-dosa pian oleh Allah Ta'ala. Meyakini pada saat pian datang kepada Allah Subhanahu Ta'ala, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, pian yakin Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa pian sabarataan. Yakin, tidak boleh su'dzan. Apakah Allah mengampuni dosa ulun ya? Apakah mungkin Allah mengampuni dosa ulun? Pada saat pian bertaubat kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan ampuni dosa-dosa pian sebesar apapun. Inna Allah Ta'ala yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada hambanya yang bertaubat. Allah cinta kepada hambanya yang membersihkan dirinya. Lihat bagaimana kisah Malik bin Dinar, pemabuk, bajingan, tapi berkat taubat kepada Allah menjadi orang wali min auliyaillah. Lihat bagaimana Fudail bin Iyad, pembunuh, begal, perampok, pencuri. Tapi Fudail bin Iyad pada saat bertaubat kepada Allah Subhanahu Ta'ala, Allah Subhanahu Ta'ala bukakan pintu taubat kepada Fudail bin Iyad. Sampai pada akhirnya Fudail bin Iyad menjadi orang wali min auliyaillah. Semua itu berkat taubat, berkat usahanya. Karena Allah Subhanahu Ta'ala tidak akan mengubah nasib hambanya kecuali hamba itu memulai dirinya sendiri, mengubah dirinya sendiri. Innallaha ma yughayyiru ma biqaumin
Innallaha ta'ala ma yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala tidak akan mengubah nasib seseorang kecuali orang itu sendiri yang mengubah nasibnya. Jadi pian usaha mau baik harus usaha, harus usaha. Memang untuk jadi orang baik ini pertamanya berat. Untuk istiqomah kebaikan ini pertamanya berat benar. Lain dengan mengambil jalan pintas nyaman-nyaman saja. Untuk menjadi orang yang baik ini, untuk menjadi orang yang betul-betul kepada Allah, pertamanya memang berat. Tapi langkah pertama kalau pian lakukan, langkah pertama kalau pian kerjakan, berat itu akan berubah menjadi ringan. Lambat laut, dari ringan itu akan berubah menjadi nikmat. Lihat bagaimana kaum salihin terdahulu, beliau melaksanakan salat istiqomah sunnatul mutlak setiap malam 1000 rakaat. Kai mampu 1000 rakaat kai? Model-model hajar jahannam begini, jangankan 1000 rakaat, 5 waktu aja sudah ditakhirkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita sebenarnya. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rahmat wal barakat. Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh Ahmad Badawi, Sayyidil Imam Abi Hanifah dan para imam yang lain mempunyai amalan istiqomah setiap malam salat 1000 rakaat sunnah mutlak. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, bolehkan dari tempat ini coba. Jangan 1000, 100 dulu. Yakin guring. Subhanallah, lihat bagaimana. Pertama, ia lakukan berat. Pada saat dipaksakan, berubah menjadi ringan. Pada saat dipaksakan pula, berubah menjadi nikmat. Jadi kebaikan itu harus dipaksakan. Kebaikan harus dipaksakan. Jangan dimanja, jangan. Kalau dimanja kebaikan itu nggak karu-karuan, harus dipaksakan. Karena setan tahu apabila hamba Allah Ta'ala banyak melaksanakan amalan kebaikan, rahmat dari Allah akan turun. Setan berusaha untuk menggagalkannya. Karena setan tahu bagaimanakah firman Allah Ta'ala, inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Rahmatnya Allah Ta'ala itu dekat terhadap orang yang berbuat kebaikan. Makanya kita jangan pernah lupa, jangan pernah lelah untuk beramal amalan kebaikan, terutama mendukung jalannya dakwah ilallah ini. Tidak ada amalan yang lebih hebat, lebih membuat Rasulullah bangga melebihin mendukung, memberikan dukungan untuk di jalan Allah Ta'ala ini. Allah cinta melihat hambanya seperti itu. Begitu. Ya, jadi kita yakin pada saat bertaubat kepada Allah, yakin Allah Ta'ala mengampuninya, yakin Allah Ta'ala membersihkan dosanya. Alhamdulillah. Tidak tanpa melukai apapun dalam tubuh kita. Lain dari umat-umat Nabi Allah Musa melaksanakan doa. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah Ta'ala ya ibnu Adam. Perhatikan, ini penting. Innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak turunan Adam, jika kau berdoa kepadaku, berharap kepadaku, memohon ampunanku, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali, aku akan ampuni dosa kalian tanpa aku memperdulikan, kata Allah.
Mau sedikit, mau banyak, mau sedang, mau dosanya 3 ton, 5 ton, 100 ton, Allah tidak memperdulikan. Wala ubali, aku tidak memperdulikan, kata Allah. Allah akan ampuni segalanya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita seberata. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ya Fatihil Bab, Ya Fatihil Bab, Ya Fatihil Bab, iftah lana kulli mughlaq bijahi Jaddil Hasan. Amin ya Rabbal Alamin. Lanjut hadits qudsi. Ya Ibni Adam, law balagat dunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka. Wahai anak turunan Adam, seandainya dosamu seluas setinggi ronggah langit, kemudian thumma astaghfartani, kemudian engkau datang kepadaku memohon ampunanku, ghafartu laka, aku akan ampuni dosa kalian. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita seberata. Ya Ibni Adam, wahai anak turunan Adam, law ataitani bi ghurabil ardi khataya thumma lagaitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi gharabiha maghfiratan. Wahai anak turunan Adam, kalau kalian datang kepadaku membawa dosa seluas bumi, thumma lagaitani, kemudian aku mendapatkan kalian tidak menduakanku, maksudnya tidak berbuat syirik, matinya tidak membuat syirik, ya, tidak melakukan kesyirikan. La tusyriku bi syai'an la ataituka bi gharabiha maghfiratan, maka aku akan datangkan ampunan seluas langit bumi pula. Kalau kau datang dengan dosa seluas langit dan bumi, maka aku akan datangkan ampunanku seluas langit dan bumi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu taubat kepada kita. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saudara-saudara ulun seberataan yang hadir pada malam ini atau yang melihat live streaming pada malam ini. Ampunlah dosa-dosanya ya Allah. Kabulkan segala hajatnya ya Allah. Jauhkanlah dari bala, jauhkan dari musibah. Berikan keberkahanmu kepadanya sebagaimana kau berikan keberkahan ampunanmu kepada orang-orang pilihanmu. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Jadi kita ini jangan berputus asa. Kalau pian punya dosa, datang kepada Allah, Allah akan ampuni dosa-dosa pian. Allah akan ampuni sebesar apapun dosa pian. Alhamdulillah. Abu Nawas itu dahulu suka memuji-muji peminum khamr. Abu Nawas itu dahulu suka memuji-muji kaum bebinian. Sampai-sampai Abu Nawas itu mengatakan Allah Ta'ala menyediakan neraka-neraka untuk mereka yang berbuat maksiat. Lihat itu, neraka sagar untuk orang yang tidak melaksanakan salat. Tapi neraka pemabuk kada ada. Nerakanya pemabuk kada ada. Karena keterbatasan pengetahuan Abu Nawas, dia tidak mengetahui kalau neraka jahanam itu untuk siapa saja yang berbuat maksiat. Sampai diangkat perkara ini kepada Harun Ar-Rasyid, eksekusi mati. Abu Nawas bingung. Akhirnya para ulama berkumpul memberikan pendapat, mohon pendapat, berkumpul kemudian datang kepada Harun Ar-Rasyid mohon keringanan. Kali ini saja tolong dimaafkan. Abu Nawas tolong dimaafkan untuk kali ini saja. Kalau Abu Nawas mengulangi lagi, sudah ulun tidak ikut-ikut. Karena hormatnya Harun Ar-Rasyid terhadap ulama-ulama, karena cintanya Raja Harun Ar-Rasyid terhadap ulama-ulama, ikraman, menghormati, memuliakan ulama,
Maka Abu Nawas dilepaskan, diberikan pengampunan oleh Harun ar-Rasyid. Lalu Abu Nawas pada saat itu hanya berwirid, berdoa, Ilahi las tulil firdausi ahlan wala gwa ala nari jahimi fahab li taubatan waghfir dhunubi fa'id ghafirun dambin azimi la ilaha fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirun dambin azimin. Gara-gara wiritan itu, gara-gara bertaubat kepada Allah Ta'ala, dosa Abu Nawas diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hapus kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ringankan semua dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di surganya Allah bersama dengan Rasulullah, dengan keluarga, para sahabatnya, dan orang-orang pilihan Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Cukup, mudah-mudahan bermanfaat wal barakah. Ini bab baru lagi, babul jama' bainal khaufi war raja. Bab menerangkan tentang bergabungnya antara rasa takut dan harapan kepada Allah. Kai ada ya babnya kai ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat wal barakah. Untuk pengajian selanjutnya insyaallah tanggal 22 November bulan 11. 22 November. Sekali lagi tanggal 22 November. Masukkan memori pian. Catat. Ya, agar bulan depan kita dapat bertemu kembali. Doakan ulun panjang umur, sehat wal afiah. Ulun akan doakan pian seberataan panjang umur, sehat wal afiah. Demikian juga kita doakan seberataan kameramen kita semuanya, pejuang-pejuang untuk Majlis Ta'lim, Haji Sublan, Haji Hilmi, ada Muhammad Riyad Faisal Safruddin, ada Toto dan juga yang lainnya yang disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan semuanya dikasih barakah oleh Allah, bisa sampai Mekah Madinah Haji Baitul Haram, dan bisa sampai haji atau umrah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Cukup, mudah-mudahan bermanfaat wal barakah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Qira qasidah. Ayat qasidah. اللهم صل على محمد
الله 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 ما لنا مولى سوى الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله 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 ما لنا مولى سوى الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا يا مجمل لا تهمل عنا عادتك الجمال يا مجمل لا تهمل إن عادتك الجمال جملي الدنيا والأخرى خليها تمضي سهلا الله الله ما لنا مولى سوى الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا أنت وهاب العطايا ومجيب لسؤالا أنت وهاب العطايا ومجيب لسؤالا أنت ربي أنت حسبي ومزيل للضلال الله ما لنا مولى سوى الله الله ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله أنت شاف أنت كاف كل داء وطال أنت ساق أنت باق اسقني كاس الزلال الله ما لنا مولى سوى الله لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل